Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 16 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidupku adalah Bait Allah. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 6 ayat 16 sampai dengan ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan berdiam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami bisa memahami hidup kami, diri kami, tubuh kami, dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Semuanya adalah bait Allah yang kami harus jaga kebersihan, kekudusan, kesuciannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau hidup kita itu disebut sebagai bait Allah, maka berarti di sana Allah bertata. Kalau kita tahu dengan jelas bagaimana tatkala kita menyambut tamu saja, tamu yang akan tahu dengan jelas akan masuk ke rumah kita, maka salah satu yang dipikirkan oleh kita adalah memastikan rumah itu bersih, jangan berantakan, jangan banyak sampah, jangan juga berbau, dan kemudian ditata sedemikian rupa sehingga layak untuk dikunjungi oleh tamu. Itu adalah rumah fisik. Nah, kalau tubuh kita itu adalah bait Allah di mana Allah bertata, tidak hanya berkunjung, Allah tinggal bersama-sama dengan kita sepanjang hidup kita. Apa yang kita lakukan? Maka kita akan berjuang sehingga bagaimana rumah itu menjadi rumah yang nyaman, di mana Allah kemudian tinggal dan bertata di atas hidup kita. Kita akan buang sampah, kita akan bersihkan semua debu-debu, kita akan tata rapi supaya enak dipandang, kita akan buat ventilasi rumah itu menjadi ventilasi yang sehat. Tidak ada kemudian barang-barang lama yang tidak berguna, yang kemudian menjadi tidak indah pemandangan untuk datang ke rumah. Karena sahabat seperjalanan, dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai pendeta puluhan tahun, terkadang saya berkunjung ke rumah, ada rumah yang sangat berantakan luar biasa. Di mana-mana debu, barang-barang yang sudah tidak berguna bertumpuk, ada di meja, ada di bawah meja, ada yang di atas lemari, ada yang di bawah kursi, bertumpuk sampai untuk jalan pun susah sedemikian rupa dan penuh dengan debu. Sewaktu kita masuk ke rumah seperti demikian saja, kita yang berkunjung saja itu tidak nyaman. Tetapi yang aneh, tuan rumah yang bersangkutan nyaman-nyaman saja. Di dalam hal ini kita bisa belajar. Kalau kita sudah terbiasa kotor, terbiasa jorok, terbiasa kemudian mencium bau yang itu bau yang buat orang baru itu menyengat dan tidak nyaman. Tapi kalau kita sudah terbiasa hidup dengan kotor, dengan berantakan, dengan jorok, maka biasanya kita merasa itu bukan lagi gangguan. Bukankah kehidupan orang-orang yang di dalam keberdosaan seperti demikian? Dosa bukan lagi gangguan, bahkan nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja. Tetapi orang yang peka kepada kehidupannya, bahwa hidup ini adalah kita, adalah bait Allah, di mana Allah bertata di atas kita, maka kita akan memperjuangkan karena kesadaran kita bahwa hidup kita adalah tempatnya Allah dan kita adalah bait Allah. Tetapi kalau kita tidak punya kesadaran, kita akan membawa semua dosa ke dalam kehidupan kita. Yang siogianya itu tentu, dosa itu akan membawa kita kepada kematian. Dosa itu akan membawa kita kepada penghakiman. Kita kemudian tenang-tenang saja dengan semua dosa-dosa yang ada. Tetapi orang yang memahami hidup kita adalah bait Allah, dia akan berjuang menjaganya dengan baik. Ayat ke-16 berkata, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Digambarkan tentang bagaimana bait Allah itu dengan berhala. Kalau berhala berarti kita menyimpan berhala itu dalam hidup kita. Kita mempersilahkan bukan Tuhan yang masuk dalam hidup kita, yang memimpin kita. Bahkan lebih tepat kalimatnya adalah yang menjajah, menguasai kita. Sehingga kita tidak punya kehendak. Kehendaknya hanya harus terus mengikuti akan perbuatan dosa yang ditawarkan oleh kegelapan. Kalau hidup kita adalah bait Allah, maka dari atas kepala sampai ujung kaki adalah bait Allah. Mata kita adalah bait Allah. Oleh sebab itu, melihatlah dengan cara benar. Jangan melihat dengan tatapan menghakimi. Jangan melihat kesalahan orang lain sampai lupa untuk melihat diri sendiri. Mari kita juga pergunakan telinga kita, karena telinga kita juga adalah bait Allah.
Jangan untuk setan, suara kegelapan kita dengar baik-baik, kita ikuti. Tapi suara Tuhan menjadi sayup-sayup, bahkan hilang, tidak terdengar sama sekali. Mengapa? Karena telinga kita lebih terbuka kepada nasihat-nasihat keburukan dan kejahatan daripada nasihat dan juga pimpinan dan bimbingan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang mulut, mulut ini juga adalah bait Allah. Oleh sebab itu berbicaralah yang baik, berbicaralah yang bijaksana, jangan menghakimi, jangan membahas kesalahan-kesalahan orang lain, karena kita sendiri pun juga punya salah dan kelemahannya masing-masing. Suatu kita kemudian berbicara tentang bait Allah itu adalah tangan. Biarlah tangan kita menjadi tangan yang menyampaikan, menyalurkan kasih Allah. Bukan tangan yang menumpahkan darah. Bukan tangan yang menyakiti orang lain. Bukan tangan yang melakukan KDRT kepada keluarga sendiri. Itu yang disebut dengan bait Allah. Kita kan jaga baik-baik. Kita juga sama dengan kaki kita. Kita menjadi orang yang bisa melangkah kemana saja. Tapi pastikan bahwa hidup kita itu ada di dalam jalan Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apalagi kita hidup sesuai dengan perintah kegelapan. Dan kita meninggalkan Tuhan. Sahabat seperjalanan, hidupku adalah bait Allah. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Firman Tuhan berkata, jangan menjamah yang najis. Kata najis di sini itu diuraikannya itu bisa sangat dalam. Kalau kita berbicara bangkai binatang itu najis, najis dalam artian karena sudah banyak kuman. Itu yang disebut dengan najis. Berhala itu najis. Artinya apa? Kita sedang memprioritaskan berhala dan tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu boleh dikatakan adalah juga najis. Sehingga kalau kita baca kembali ayat yang ke-16 sampai 17, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Firman Tuhan berkata, jangan menjamah yang najis, karena aku akan menerima kamu. Karena sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, semua dosa tidak bisa dibawa, harus diselesaikan. Biarlah kita tidak hanya menerima kasih pengampunan Tuhan, tetapi juga kita secara aktif bagaimana kita memperjuangkan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Allah mencintai kita, mengampuni kita satu hal. Tapi bagi kita yang berbuat dosa, berbuat salah, maka memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik, itu pun harus diperjuangkan secara seimbang. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ingatlah hidupku adalah bait Allah yang bertata di atas seluruh organ tubuh kita, di atas mimpi, harapan, dan juga segala sesuatunya. Maka Tuhanlah sebagai pemimpin dalam hidup kita dan kita adalah baitnya Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah hidup kita sungguh-sungguh tahu dengan jelas apa yang kita prioritaskan dan apa yang bukan prioritas, dan kita lepaskan yang prioritas kita kejar, kita kemudian jalani dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.